Halo semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Menjadi pengemudi ojek online tetap menjadi daya pikat tersendiri. Hal ini terbukti dari banyaknya warga yang alih profesi dan menjadikan ojek online ini sebagai sumber pendapatan utamanya. Nah, di segmen budget by request ini, aku akan membuat budget harian sesuai request dari salah satu subscriber. Yang pertama kali dilakukan yaitu membuat rekap pendapatan harian. Karena seorang driver ojol itu tidak memiliki pendapatan harian yang tetap, maka kita perlu untuk membuat rekap. Di sini aku membuat semacam tabel yang terdiri dari 6 kolom. Masing-masing kolom terdiri dari tanggal dan jumlah yang berisikan 10 hari. Oke, di sini aku coba memberikan contoh, misalnya tanggal 1 pendapatannya 110.000, tanggal 2 mungkin turun jadi 90.000. Jadi diambil rata-ratanya, dianggap 110.000 aja. Jadi untuk budgeting kali ini itu hanya sekedar contoh. Di sini aku setting budget harian satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak. Budget harian Gojek online yang aku buat ini fokusnya masih di daerah Pulau Jawa dengan pendapatan bersih per harinya rata-rata Rp110.000 dengan rata-rata 10 penumpang setiap hari. Yang pertama kali ditulis yaitu penghasilan. Di sini penghasilannya seperti yang aku sampaikan sebelumnya, nilainya Rp110.000 per hari. Ini rata-ratanya dan ini sudah bersih dikurang dari bensin dan kebutuhan Gojeknya. Selanjutnya, sebelum ke tahap pengeluaran, yang pertama kali kita kurangkan itu untuk tabungan ya. Di sini tabungannya antara 10 sampai 20%, aku ambilnya 20.000 per hari. Jadi kalau per bulan itu 30 hari dan full bekerja, maka kita bisa mendapatkan tabungan 600.000 per bulannya. Lumayan kan? Kemudian untuk pengeluaran, di sini pengeluarannya aku bagi dua, pengeluaran tetap dan pengeluaran tambahan. Jadi untuk pengeluaran ini kita tetapkan setelah penghasilan itu dikurangkan tabungan. Itu yang pertama kali. Dan itu penting banget kita ingat. Kemudian untuk pengeluaran tetap ini aku list dulu apa-apa aja yang kita butuhkan di pengeluaran tetap ini. Yang pertama jelas untuk makan, kedua untuk sewa rumah, yang ketiga itu untuk listrik dan air, dan yang terakhir itu untuk internet. Kenapa internet ini aku anggap sebagai pengeluaran tetap? Karena sebagai Gojek online itu butuh banget dengan yang namanya internet atau pulsa. Selanjutnya untuk pengeluaran tambahan, yang di sini aku datanya untuk yang pertama keperluan anak, karena anaknya ada 1 orang ya. Kemudian yang kedua untuk kebutuhan bulanan. Kebutuhan bulanan ini contohnya untuk keperluan beras, gas, sabun cuci, dan lain-lain. Pokoknya yang kebutuhan dapur lah gitu. Kemudian kebutuhan diri. Kebutuhan diri ini berkaitan dengan perawatan diri ya. Dan yang terakhir adalah untuk dana darurat. Selanjutnya disetting untuk pengeluaran tetap dan pengeluaran tambahan. Di sini pengeluaran tetap aku ambil 50% dari gaji harian ya. Jadi totalnya ada 55.000, sementara untuk pengeluaran tambahan totalnya ada 23.000. Sementara untuk dana darurat aku ambil 12.000 per hari. Nah, di sini untuk pengeluaran tetap 55.000 ini akan aku bagi 4 sesuai dengan pos-pos yang diinginkan. Untuk makan dan sewa rumah mungkin posnya akan lebih besar dibandingkan untuk listrik dan internet. Di
Di sini aku ambil untuk makan 25.000 per hari, tergantung kebutuhan ya. Kemudian untuk sewa rumah 20.000 per hari, untuk listrik dan air 5.000 per hari, serta untuk internet juga 5.000 per hari. Untuk sewa rumah ini per bulannya aku setting 600.000. Sementara untuk keperluan anak per harinya disetting 8.000 per hari, untuk keperluan bulanan 10.000, serta untuk kebutuhan perawatan diri 5.000 rupiah. Membuat budgeting harian seperti ini memang gampang-gampang susah, yang penting kita bisa tahu dulu berapa budget yang kita butuhkan untuk item-item per harinya, baik itu untuk pengeluaran tetap maupun untuk pengeluaran tambahan. Untuk pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan setiap 1 bulan sekali, maka kita butuh tracker. Tracker ini nanti kita buat kayak bentuk tabel catatan yang dikhususkan untuk biaya tetap yang dibayarkan setiap bulannya. Di sini aku buat tabel, tanggal, keterangan, budgetnya, dan realitanya. Tujuan membuat tracker seperti ini adalah agar kita bisa mengetahui target tanggal di mana kita harus membayar pengeluaran-pengeluaran wajib tersebut, sehingga setiap harinya kita bisa menargetkan untuk mengumpulkan berapa nominal yang harus kita sisihkan. Di sini aku contohkan untuk sewa rumah pembayarannya setiap tanggal 5 dengan budget 600.000. Sementara untuk listrik dan air dibayarkan setiap tanggal 10 dengan budget 150.000 rupiah per bulannya. Kemudian yang terakhir untuk internet atau pulsa dibayarkan setiap tanggal 10 juga dengan budgetnya 150.000 rupiah. Di sini ada kolom realita. Tujuan pembuatan kolom realita ini adalah agar kita bisa mengetahui perbedaan antara budget dan yang harus dibayarkan pada kondisi nyatanya. Misalnya nih, untuk listrik dan air kita budgetkan 150.000 rupiah. Ternyata pada bulan itu kita hanya membayarkan 120.000 rupiah. Sehingga 30.000 rupiahnya ini bisa kita alokasikan untuk item pengeluaran yang lainnya. Pada dasarnya, setiap pengeluaran yang kita lakukan disesuaikan dengan besaran gaji yang kita dapatkan. Jangan sampai apa yang kita inginkan itu terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan gaji yang kita dapatkan. Sehingga ujung-ujungnya kita harus gali lubang tutup lubang, pinjam sana pinjam sini. Keadaan seperti ini tentu saja yang tidak kita inginkan. Sebisa mungkin kita bisa mengatur pengeluaran harian kita setelah dikurangkan dengan tabungan. Jadi berapa pendapatan kita dikurangkan tabungan, terus kita akan fokus ke pengeluaran kita. Kemudian belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan kita. Jadi demikian budget harian untuk Gojek online dengan tanggungan satu orang anak. Di sini bisa kita lihat dengan penghasilan Rp110.000 per hari, kita bisa membuat tabungan Rp20.000 per hari. Bayangkan untuk 1 bulan, jika 1 bulannya ada 30 hari, maka kita bisa menyimpan tabungan sebanyak Rp600.000 per bulannya. Lumayan kan? Seringkali semakin banyak uang yang kita dapatkan, maka semakin banyak juga pengeluaran kita. Alasan tersebutlah yang menjadi penyebab uang yang kita miliki tersebut tidak bisa membuat kita kaya.
Namun, yang membuat kita kaya adalah aset hasil tabungan kita. Oke teman-teman, sampai di sini video budgeting by request aku. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Thanks for watching. See you next video. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어.